water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Engkau hadir di tempat ini, kami merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kemenangan terjadi. Dengan keyakinanmu sayang, dan kita sama bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, terima kasih. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, be lifted. Jesus, You be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna,
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, katakan, for you are great. Sebab you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Amen. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. You are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu dahsyat atas kehidupan kami. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kami boleh saksikan Tuhan kemenangan demi kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Dan saat ini Tuhan kami mau nyatakan mujizat-Mu terjadi saat ini dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan yang siap bernyanyi, bersorak, melompat bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Dia satu-satunya penolong dan penebus kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, jalannya hapus dosaku, ku yakin. Ku
angkat deritaku, sembuhkan amin. Ku yakin, kita yakin amin. Ku yakin. Sekali lagi angkat panji kebanggaanmu, say. Ku angkat panji, oh dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Kau bebaskanku, kau bebaskanku, bukan bagi, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujianmu. Dia penebus, haleluya. Ya. Dia penebus, dia penebus, hiduplah, dia penebusku, amin. Dia hiduplah, dia penebusku, dia sekali lagi katakan dia penebus, dia penebus, dia yang telah hidup, amin. Dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Kita mau sama-sama sorakan ya Allah yang dahsyat, amin. Allahku dahsyat, amin. Surga dan bumi sujud menyembahmu Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, perbuatanmu luar biasa atas hidup kami, amin. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur
namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu berdoa syafaat. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami Tuhan mengalami kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami mengalami kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan dari GBIWO ya Tuhan. Biar hari-hari ini juga Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Engkau. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat bersama dengan Engkau. Perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama dengan Engkau. Karena Roh-Mu ada di dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat persekutuan roh ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan itu Tuhan. Itu semua cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Kami mau mendengar perkataan-Mu. Kami mau mendengar segala kerinduan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sony Waplau ya Tuhan. Terima kasih biar pengurapan Allah yang selalu baru turun atas Bapak Sony Waplau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pesan-pesan-Mu ya Tuhan Engkau sampaikan buat kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Beserta seluruh tim pengembalaan di GB Gatot Subroto Tuhan. Tuhan Engkau menaruhkan visi-visi-Mu ya Tuhan. Engkau menaruhkan tuntunan-Mu atas pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau akan membawa GBI Gatot Subroto Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Engkau akan membawa GBI Gatot Subroto ya Tuhan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dengan visi-Mu ya Tuhan di tahun ini ya Tuhan. Untuk ya Tuhan menjadi pelaku amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Dan Engkau memberikan kesehatan atas pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Gembala CK 9 ya Tuhan. Bapak Sony Waplau beserta Ibu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang terus yang Tuhan memberikan kesehatan. Engkau Tuhan yang terus menuntun di dalam pengembalaan di CK 9 ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rencana-Mu besar atas CK 9 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami di tempat ini, buat gembala kami Bapak Iwan Tuhan, Pastor Iwan dan Pastor Ola ya Tuhan. Tuhan Kau terus menyatakan Tuhan segala apa yang Kau mau rindukan atas gereja ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, gereja ini Tuhan Engkau akan pakai hari-hari ke depan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan visi-Mu ya Tuhan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun Ibu Ola hari ini melayani Tuhan. Biar tanda-tanda heran menyertai kehidupan, menyertai pelayanannya. Berkati Pastor Iwan Tuhan di dalam setiap bisnis usaha ya Tuhan. Engkau buat semua menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu di tempat ini, yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami sakit Tuhan, kuasa bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan. Sembuhlah di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini umat-Mu sedang mengalami juga keletihan, kelesuan Tuhan, biar Engkau Allah yang jadi pengharapan, Allah yang memberikan kekuatan yang baru, Allah yang membawa di dalam terobosan-terobosan. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu di gereja ini Tuhan, Engkau Allah yang membuat semua menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Tuhan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tetap berdaulat atas bangsa ini. Engkau Allah yang akan memimpin bangsa ini Tuhan. Janji-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, mengurapi Tuhan Presiden kami, Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya ya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan. Biar ada takut akan Tuhan atas mereka Tuhan. Biar setiap apapun yang diambil kebijakan, keputusan Tuhan, itu Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu Tuhan untuk membawa kesejahteraan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat
Kami lepasin keamanan, ketentraman, kedamaian atas bangsa ini Tuhan. Dan terus Tuhan, lawat dan jamah bangsa ini Tuhan. Ubahkan bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau juga akan bangkitkan bangsa ini Tuhan ya Tuhan. Kami percaya revival sungguh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Engkau pakai gerejamu GBI Gatot Subroto, GBI Wow juga ya Tuhan, untuk ambil bagiannya Tuhan, menjadi revivalis di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Aksa Tao dan Kuningan City tempat ini Tuhan, buat manajemennya, buat Pak Kris dan Ibu juga ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Biar Tuhan tempat ini juga ya Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini Tuhan ada banyak juga pengunjung yang boleh menikmati Engkau Tuhan, menikmati juga setiap fasilitas yang tersedia di mall ini ya Tuhan. Kami tahu nama Tuhan juga dipermuliakan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan untuk selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
percaya rencanamu berindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kuda belum bergerak, ku tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Setiap pribadi nikmati hadirat Tuhan. Dia bertakhta di atas pujian umat, di mana ada hadiratnya, ada sukacita, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang rindu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah tantangan dunia yang berat, yang tidak menentu hari-hari ini. Tapi kami percaya, bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar Tuhan, Engkau berbicara lewat firman-Mu, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh Engkau angkat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam mendengar pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Jangan duduk-duduk. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, bilang kiri kanan saudara, menyala. Menyala. Amin. Silakan duduk. Saya sudah agak lama ya, sampai saya lupa. Wow itu singkatan dari apa? Ya, Word of Wisdom. Padahal saya cek kepala CK-nya. Ini CK yang harus dipecat rasanya. Ya, senang bisa ketemu dengan saudara lagi pada siang hari ini untuk bisa kita sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan bawa judul khotbah yang rasanya menjawab keadaan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Judulnya, Tuhan tetap memegang kendali di tengah dunia yang tidak menentu. Rasanya lagu yang terakhir itu mirip ya. Artinya boleh keadaan tidak menentu, tapi Tuhan yang pegang kendali. Bilang bersama saya, Tuhan yang pegang kendali. Amin. Jadi bisa saja berbagai tantangan, ada masalah yang memang kita tahu hari-hari ini terjadi, tapi kita percaya kalau kita ada di tangan Tuhan, kita pasti aman. Amin. Ayatnya di dalam Yesaya 41 ayat
ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, saya percaya kita semua hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Harga bahan pokok terus berubah, BBM naik. Banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Dunia usaha mengalami tantangan. Banyak orang mulai kehilangan pekerjaan karena di PHK. Penyakit datang tanpa diduga. Konflik terjadi di berbagai negara. Teknologi berkembang sangat cepat sehingga banyak orang merasa tertinggal, termasuk yang khotbah. Saya kalau mau bicara IT, saya tanya cucu saya yang jago IT. Akibatnya banyak orang hidup dalam kecemasan. Namun sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan yang berbeda. Dunia boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Malaikat 3 ayat yang ke-6 bahwasanya Tuhan tidak berubah. Ada lagunya itu? Ada, tidak ada ya? Keadaan bisa berubah, Tuhan tetap memegang kendali. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan berdaulat atas segala keadaan. Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara perhatikan di sini, tidak ada satu peristiwa yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Saat murid-murid sedang panik karena badai. Saudara masih ingat di Markus 4 ayat 35-41, murid-murid dengan Tuhan Yesus naik perahu menuju satu tempat, badai datang menerpa. Tuhan, saat murid-murid menjadi panik, Tuhan Yesus sedang bobo enak di buritan. Kadang kita melihat badai, tapi Tuhan melihat pantai tujuan. Kita melihat badai, masalah, tapi Tuhan lihat pantai tujuan. Amin. Saya kasih ilustrasi bahwa seorang pilot tetap tenang ketika pesawat mengalami turbulensi. Penumpang panik, tetapi pilot itu memahami situasi. Demikian juga Tuhan. Kita panik, tetapi Tuhan tetap tenang karena Dia memegang kendali. Bilang kiri kanan saudara, jangan panik. Jangan panik karena harga bahan bakar naik. Jangan panik karena berbagai tantangan yang ada. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, Tuhan menyertai anak-anaknya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dari ayat ini, kalau kita baca, saya ambil ada 6 janji Tuhan di dalam ayat ini. Yang pertama, dia bilang, jangan takut. Yang kedua, aku menyertai engkau. Yang ketiga, aku menguatkan engkau. Yang keempat, 5, aku menolong engkau. Dan yang kelima, aku memegang engkau. Ada 5 janji. Bilang kiri kanan saudara, jangan takut. Jangan takut. Tuhan menyertai kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memegang kita.
Tuhan tidak berkata, perhatikan ini ya, bahwa aku akan menghilangkan semua masalah. Tuhan tidak pernah bilang begitu, tetapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Mungkin di antara saudara jemaat sudah datang tiap minggu beribadah di WOW, ikut KUL, ikut apa lagi? Ada doa pagi dan sebagainya. Kok masalah saya kok enggak hilang-hilang? Tapi saya mau bilang kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah aku tidak pernah menghilangkan semua masalah, tapi aku akan menyertai engkau. Amin. Masalah boleh ada, tapi ingat sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan beserta dengan saya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari persoalan kita. Amin. Apapun persoalan kita, tapi bagi Tuhan seng ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya akan kasih beberapa contoh. Tuhan sengaja membiarkan seseorang atau hambanya itu masuk di dalam masalah, tapi Tuhan tidak membuat dia celaka. Saya kasih contoh, Daniel disuruh masuk gua singa. Tuhan tidak mencegah gua singanya, tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tutup mulut singanya. Jadi saudara boleh mengalami mungkin dipecat, saudara mengalami tidak lulus, saudara mengalami perusahaan rugi, tapi tidak usah takut. Tuhan menyertai, seperti Tuhan menyertai Daniel. Tuhan biarkan aja masuk gua singa. Kan berbahaya masuk gua singa. Tapi kalau Tuhan tutup mulut singa, Daniel aman dalam gua singa. Ya, juga begitu dengan 3 sahabat Daniel. Tetap masuk dapur api. Tuhan tidak menghilangkan api, tapi Tuhan hadir di dalam api. Mereka tidak terbakar, mereka tidak hangus. Amin. Kadang mujizat bukan menghindarkan kita dari masalah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melewati. Jadi Tuhan tidak menghindari kita dari masalah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melewati masalah itu. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, Tuhan bisa merubah atau Tuhan mengubah krisis menjadi kesaksian. Di sini kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terus apa itu? Itu tulisannya terlalu kecil. Yaitu bisa terpanggil sesuai dengan Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada tujuan Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, kenapa Tuhan? Saya rajin berdoa pagi, saya rajin baca firman, saya rajin ke ibadah. Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Nah, saya kasih contoh beberapa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, Yusuf. Kita tahu Yusuf ya. Yusuf itu dia pernah mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia masuk di Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dia masuk di dalam penjara. Tapi lewat peristiwa itu, dia akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Karena Yusuf tidak menyerah, sampai di penjara pun dia tidak menyerah. Ia tak akan pernah melihat
Kalau dia tidak lewat itu, dia tidak pernah lewat istana. Ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, saya punya pengalaman juga bahwa saya bisa sampai berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan bukan kebetulan. Saya juga termasuk orang yang ya agak sedikit sombong. Agak sedikit sombong karena saya waktu sekolah dari SD, SMP sampai SMA itu saya selalu juara 1. Kalau ada ulangan hari ini, ada orang yang punya angka lebih tinggi, ulangan berikut saya harus kalahkan dia. Juara 1 sampai tamat SMA. Sombong. Saudara, mulai setelah keluar dari sekolah, saya cita-cita dulu mau jadi dokter. Tapi untung tidak jadi dokter. Karena pernah saya lihat orang sembelih kambing waktu hari raya haji, saya lihat darah, saya mau pingsan. Kalau saya jadi dokter, saya operasi pasien, darah keluar, dokternya pingsan, pasiennya innalillahi. Akhirnya keluar, saya mulai bekerja sebagai makelar, jual-jual barang. Cerita saya ini asal dari Ambon, jual barang ambil dari Tanah Abang, dari Pasar Pagi, jual di pasar gotong royong di Ambon. Nah, lama-lama mulai Tuhan berkati, bisa bangun mall Ambon Plaza di Ambon, bisa berkembang cukup baik. Orang bekerja apa, saya mau ikut juga. Orang bikin apa, saya mau ikut juga. Akhirnya pada satu waktu Tuhan bikin saya kaki tidak sampai tanah. Saudara tahu kaki tidak sampai tanah? Tuhan mengizinkan keadaan perusahaan mengalami krisis. Cash flow serat, tidak bisa bayar bunga bank. Mulai now-now. Saudara tahu now-now? Mulai hun-hun. Sudah mulai bingung, tidak tahu saya mau jadi apa. Ada kredit bank yang tidak bisa dibayar. Jadi waktu itu saya merasa ya sudah mulai miring-miring. Untung ada istri saya, memang istri Anda adalah penolong suami yang terbaik. Dia bilang kita pergi cari hamba Tuhan untuk konseling di sana. Nah, mungkin saya pernah sampaikan kesaksian ini. Kita pergi kepada hamba Tuhan yang ada di Bandung, yang pernah melayani di Ambon. Konseling, kita cerita apa yang kita alami. Dia bilang masalah kalian adalah kuncinya tiap pagi sebelum matahari terbit. Kalian suami istri duduk di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, ceritakan apa yang menjadi masalahmu. Saya jamin dalam waktu 40 hari Tuhan memberikan jalan keluar bagi saudara. Nah, saya pulang balik ke Ambon dengan mai tua, susah tahu mau bikin apa. Bisa mengerti bahasa Ambon ya? Seng itu bukan atap rumah, seng itu tidak. Sudah tahu orang Ambon kalau sudah kenyang atau sesuatu sudah dibilang supono, sudah penuh. Jadi ada orang Jawa naik kapal ke Ambon, keluar dari pelabuhan, dia kasih stop angkot. Kondektur angkot bilang, Supono. Dia bilang, orang Ambon pintar ya. Begitu saya datang, nama saya tahu. Artinya sudah penuh. Nah, saudara, singkat cerita, kita berdoa menangis di kaki Tuhan. Sebelum 40 hari Tuhan kasih bisnis yang tidak pernah kita bayangkan. Lewat peristiwa itu keadaan saya dipulihkan secara bertahap. Saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mulai
tidak main-main lagi. Dan saya melihat Tuhan setia. Dia mengangkat terus langkah demi langkah, dan tiap langkah merupakan mujizat bagi Tuhan. Amin. Jadi saya mau beritahu saudara, apapun keadaan yang saudara alami, jangan putus asa. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, serius dengan Dia. Bangun saat teduh dengan Dia, baca firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan itu nyata, Tuhan hidup, dan Tuhan mau menolong setiap orang yang mencari Dia. Saudara, di dalam dunia kerja mungkin sering terjadi ada mutasi, ada turun jabatan, ada target yang terlalu berat, kegagalan usaha. Sering kita berkata, Tuhan, mengapa begini? Mengapa saya dipecat? Mengapa jabatan saya diturunkan? Mengapa saya tidak lulus? Mengapa dan lain-lain. Padahal beberapa tahun kemudian baru kita sadar, itu adalah jalan Tuhan membawa kita kepada berkat yang lebih besar. Tuhan izinkan terjadi untuk kita dibawa ke next level. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan menyerah. Apapun yang keadaan yang saudara alami hari-hari ini, jangan menyerah. Amin. Saya nyanyi lagu itu lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Langkah yang keempat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap percaya. Amin. Itu tulisannya saya nggak bisa baca ya. Atau kita baca sama-sama. Oh, tetap percaya. Kita baca sama-sama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bilang kiri kanan saudara, tetap percaya. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, putus cinta kah, tidak diterima kah, lagi mengalami masalah keluarga kah, apa saja, bilang tetap percaya. Ada lagu tetap percaya kah? WL mana tadi? Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tetap berdoa. Filipi 4 ayat yang ke-7, 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, tetap setia. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Tetap bekerja dengan integritas. Kolose 3 ayat 23.
Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun profesi saudara, tanggung jawab yang diberikan kepada saudara, kerja sungguh-sungguh. Kerja minta hikmat, apa yang harus saya buat supaya apa yang kita kerja itu excellent, hasil yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati orang yang setia. Nah, hari ini mungkin usaha sedang menurun. Mungkin kesehatan lagi terganggu, keluarga sedang bergumul, pelayanan terasa berat, mungkin hubungan cinta lagi retak. Saudara, ingat, keadaan tidak memegang kendali. Ekonomi tidak memegang kendali. Manusia juga tidak memegang kendali. Tuhanlah yang memegang kendali. Amin. Saat tangan kita tidak sanggup memegang masa depan, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Bagaimana? Saya lihat mukanya sudah mulai bercahaya. Yang tadi takoro-takoro, saudara tahu takoro-takoro lagi mengkerut karena ada masalah yang dihadapi. Atau siapa yang di sini tidak punya masalah? Saya mau kasih hadiah. Ada siapa di sini yang tidak punya masalah? Wah, orang-orang yang tidak punya masalah. Saudara, mungkin saya pernah cerita di sini karena ini cerita sangat menarik. Ada seorang anak muda, masalahnya datang silih berganti. Belum selesai yang satu, datang yang lain. Belum yang ini, datang lagi yang lain. Dia sudah nggak tahan. Aduh, berat sekali hidup saya. Dia pergi kepada seorang hamba Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta bisa tolong saya kah? Kenapa? Saya rasanya nggak tahan lagi menghadapi hidup ini. Satu masalah belum beres, datang masalah yang lain. Belum beres, datang lagi yang lain. Bisa Pak Pendeta bawa saya ke tempat yang aman, tenang, damai. Ini ada sedikit uang, saya mau kasih ke Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, tidak usah. Kapan you mau pergi? Dia bilang, kalau sekarang. Kalau bisa sekarang. Pak Pendeta bilang, oke, kita pergi di tempat yang aman dan damai. Saudara, dibawa kemana? Saudara sudah tahu? Belum tahu? San Diego. Di kuburan. Sampai di kuburan, dia tunjuk kepada batu nisan, kepada anak muda. Anak muda, di situ ada tulisan rest and peace. Di sini adalah tempat yang aman dan damai. Tidak ada masalah. Dia balik kepada anak muda. Anak muda, selagi kamu punya masalah, bersyukurlah, pertanda Anda masih hidup. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Sekarang saya balik tanya, siapa yang mau tidak ada masalah lagi? Tidak ada yang berani. Jadi selama kita ada, masalah tidak pernah berhenti. Bagaimana kita meresponi, menangani masalah itu yang paling menentukan. Ya. Nah, saudara, kesimpulannya, percayalah kalau Tuhan masih memegang hidup kita, masa depan kita tetap aman. Nah, pesan dari khotbah hari ini bahwa apapun yang kita hadapi, masalah, tekanan, baik dalam negeri maupun luar negeri, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri.
Dia tetap memegang kendali. Dia punya rencana bagi kita. Kalau saudara mungkin seperti Yusuf, saudara mesti mengimani. Nanti saya akan jadi orang seperti Yusuf, menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Ya, jadi saya mau jemaat, masalah apapun yang saudara alami dalam hidup ini, jangan membuat saudara down, jangan membuat saudara menyerah, putus asa, lalu minum baygon. Sudah pernah dengar cerita yang mungkin pernah saya cerita di sini juga. Ada seseorang punya teman baik dengan kepala rumah sakit jiwa. Sudah lama mereka tidak ketemu. Dia satu kali datang di kota itu, dia pergi ke rumah sakit jiwa, di mana kepala rumah sakit jiwa itu adalah teman lamanya. Duduk lepas kangen, begitu cerita selesai, dia mau pamit. Kepala rumah sakit bilang, itu dia keluar lewat bansal-bansal. Kalau rumah sakit jiwa kan orang yang sudah begini dah. Keluar bansal pertama, ada satu lelaki. Saya jadi lupa. Sudah hun-hun. Dia angkat tangan begini. Dia tanya kepada kepala rumah sakit, kenapa dia? Oh, laki-laki ini gara-gara pacarnya yang bernama Lulu pergi tinggalkan dia, akhirnya dia jadi begini. Siapa di sini yang pernah putus cinta? Jangan jadi Lulu. Jalan lagi ke belakang bansal yang di belakang, yang kedua dari belakang. Ada laki-laki lain, mirip-mirip. Loh, ini kenapa lagi? Ini yang kawin sama Lulu. Yang kehilangan Lulu gila, yang kawin sama Lulu gila. Jadi Lulu bukan segala-galanya. Jadi lagi putus cinta, biar Tuhan itu bukan beta punya jodoh. Itu banyak di Tanah Abang. Nanti saya cari dari Ambon yang lebih ganteng. Amin. Jadi saya hanya mau ceritakan kepada saudara bahwa hidup ini tidak ada yang tidak ada masalah. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghandle masalah hidup ini untuk kita keluar sebagai pemenang. Ya, karena Tuhan masih memegang kendali. Masa depan kita masih tetap aman. Ya, persoalan apapun yang dihadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya percaya, wow itu apa tadi? Birth of wisdom. Wisdom itu berarti hikmat ya. Memang orang wow harus wow betul. Wow. Oke, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita fungsikan ya. Tadi buka surat apa? Rotinya mana? Baunya nanti buka. Oh ya. Oke, semua orang sudah dibagi? Oh, sudah dibagi ya. Ada yang masih belum terima roti dan anggur? Tolong angkat tangannya.
Kalau sudah terima, saya mengajak kita bangkit berdiri. Oke, saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya. Mari kita merenungkan semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang menjadi berdosa. Upah dosa adalah maut. Dalam neraka, di dalam selama-lamanya. Tetapi karena oleh kasih dan anugerah Tuhan, Yesus rela mati, menderita di atas kayu salib. Dia menebus segala dosa manusia, sehingga ada jaminan bagi setiap orang yang percayanya akan hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Saudara, Dia sudah rela mati, bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Dia tidak tinggalkan kita sendiri, Dia pergi menjadi pendoa syafaat di surga, dan Dia mengutus Roh Kudus yang menyertai kita, yang menuntun kita, menghibur kita waktu kita susah, menegur kita waktu kita salah. Jadi kita tidak hidup sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara, perjamuan kudus ini juga merupakan satu sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan bagi setiap orang percaya. Asalkan setiap orang yang makan dan minum roti dan anggur yang merupakan lambang darah Kristus dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan sakit hati, benci dan dengki serta dosa. Saudara, introspeksi diri saudara masing-masing. Kalau ada yang mengganjal saudara punya hubungan dengan Tuhan, atau mengganjal hubungan dengan sesama, saudara bereskan hari ini. Ampuni Tuhan, ampuni saya. Ampuni, bereskan dengan orang yang mungkin saudara sakiti. Saudara, terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu untuk seidangan dengan Engkau. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Dia.
Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Apapun keadaan tantangan yang kami hadapi, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan Engkau punya rencana yang indah bagi setiap tantangan yang kami alami Tuhan. Untuk membawa kami naik ke next level Tuhan. Kami bersyukur Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan. Pergumulan, tantangan, persoalan apapun yang mereka alami, biar mereka punya sudut pandang mindset yang benar bahwa Allah tidak punya rencana yang jelek atau yang tidak baik bagi mereka, tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang Haleluya. Saya rindu untuk pengurapan. Kalau saudara rindu untuk diurapi Tuhan, saya mengundang saudara maju ke depan. Siapa yang rindu untuk mengalami pengurapan, dia maju ke depan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan.
Kami minta Tuhan, Kau urapi, lepaskan kuasa otoritas-Mu turun kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak dikalahkan oleh keadaan yang mereka alami, tapi lewat keadaan itu mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Oh Bapa, pakai mereka Tuhan. Biar juga Tuhan, mereka menang bukan hanya untuk menang untuk hidup mereka saja, tapi pakai mereka sebagai alat di dalam tangan-Mu, ikut menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan, buat tangan mereka, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan, apa saja Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita menerima darah dan tubuh Kristus, dan juga kita menerima pengurapan daripada Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang ini. Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, menerima tubuh dan darah-Mu, dan menerima pengurapan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terus Tuhan, Kau pakai kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, kiranya terus Engkau pakai Tuhan kehidupannya, penuhi dengan urapan-Mu, berkati usahanya, kesehatannya, keluarganya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan memberi besar kecil Tuhan, biarlah berguna bagi pelayanan di tempat ini. Saat ini kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman dari tim multimedia. Dipersilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ibadah Raya GBI WOW Minggu 19 Juli 2026 pukul 11 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Jackie Mylor. Ibadah ini disertai ibadah anak dan ibadah teens. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, atau diakonia secara non-tunai, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI WOW atau melalui scan QRIS. Sekian pengumuman ibadah sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai.
kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita rindu untuk terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, buka hati saudara, pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyadari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita.